Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Omitab Prakas Ahmed. Saya adalah owner dari Sapa Barokah Kurban. Alhamdulillah saya sudah mulai breeding dan juga penggemukan sapi fattening. Itu sudah mulai sejak tahun 2018, di mana alhamdulillah kandang kami yang ada di Bali dan juga di Depok ini bisa melayani umat muslim untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah kurban dan menyediakan hewan kurban pada tiap tahunnya. Suka duka kami dalam menjalani proses fattening atau penggemukan di sapi ini adalah salah satunya terkait wabah PMK, tentunya penyakit mulut dan kuku, di mana penyakit mulut dan kuku ini adalah salah satu virus yang beberapa tahun terakhir ini mulai muncul kembali dan tidak bisa dihindari di kalangan peternak yang ada di Indonesia ini khususnya. Sehingga di sini ada duka, di mana apabila sapi-sapi kami terkena wabah atau virus PMK, itu ada resiko kematian, tentunya yang paling parah resiko kematian dari sapi itu sendiri. Pengalaman kami dulu ketika wabah PMK pertama kali kurang lebih tahun 2021. Nah, itu udah mulai lagi ada PMK seperti itu ya. Itu sapi kami sempat tumbang sekitar 7 ekor saat itu ya. 7 ekor ya tumbang di tahun 2021. Kemudian parah-parahnya PMK itu di tahun 2025 kemarin. Ya, saat kurbanan itu muncul lagi virus PMK yang hampir setiap kandang itu terkena virus PMK. Bahkan kami di sini di Depok juga terjadi di kandang kami sendiri kurang lebih sekitar 12 ekor justru di tahun 2025 ini sapi yang tumbang. Penanganan di kandang kami, pertolongan pertama seperti itu ya, yang biasa kami lakukan untuk sapi-sapi kami, biasanya kami memberikan multivitamin dan juga ATP, tentunya seperti itu. Awalnya seperti itu untuk meningkatkan imun daripada sapi itu sendiri. Karena biasanya kan sapi yang sudah terkena PMK, itu nafsu makannya juga menurun atau berkurang. Kemudian juga ada resiko luka di sekitar kuku dan juga di mulut atau di lidah, yang menjadikan sapi tidak enak makan. Maka biasanya kami pertama menyuntikkan ATP dan juga multivitamin, kemudian kita bantu dengan menyemprotkan obat ya, obat seperti obat-obat biru ke luka-luka yang ada di kukunya sapi. Kemudian kami juga menyemprotkan sitrun, biasanya sitrun ke bagian hidung atau mulut sapi supaya sapi sering-sering membersihkan area hidung dan juga lidah. Biasanya seperti itu yang pertolongan pertama kami lakukan di kandang kami. Kemudian untuk melakukan suatu pencegahan, karena ketika kami peternak sapi-sapi kami telah terkena virus PMK, akan timbul resiko kerugian yang sangat besar. Kami melakukan pencegahan sapi-sapi kami itu dengan memberikan vaksin. Nah, sejak awal memang biasanya kami memberikan vaksin bioaftogen kepada sapi-sapi yang ada di kandang kami, di kandang Sapa Barokah Kurban. Nah, tujuannya adalah agar ketika terjadi wabah virus PMK, ada imunitas yang sudah terbentuk di dalam tubuh sapi itu sendiri, sehingga sapi lebih mengenali virus PMK dengan baik dan juga bisa menangkal atau menangani virus tersebut di dalam tubuh sapi itu dengan baik pula. Jadi itu adalah salah satu pencegahan yang kami lakukan di kandang kami, di kandang Sapa Barokah Kurban. Ceritanya kandang kami itu memakai vaksin bioaftogen karena dari saat ketika terjadinya PMK, kemudian ketika kondisi sapi-sapi sudah mulai pulih atau sehat, vaksin yang mudah untuk kami dapatkan memang kebetulan vaksin bioaftogen. Dan setelah kami menggunakan vaksin tersebut, alhamdulillah vaksin bekerja dengan baik. Meskipun terkadang dari vaksin itu sendiri atau sapi-sapi yang sudah divaksin bisa jadi terkena PMK kembali, bisa jadi terkena PMK kembali, namun dampak yang dirasakan itu tidak sampai datang pada kematian. Nah, biasanya hanya menurun kualitas makan beberapa hari, kemudian setelah dilakukan penyemprotan dengan sitrun di area mulut dan juga hidung, dan juga disemprot dengan luka yang ada di kuku, biasanya hanya 3 hari sampai 4 hari sapi sudah nafsu makan meningkat kembali. Jadi dampak yang dirasakan kepada sapi-sapi yang sudah divaksin sebelumnya ketika terkena virus PMK tidak terlalu parah. Itu adalah dampak yang saya rasakan ketika melakukan pencegahan dengan vaksinasi tersebut. Oleh karena itu, di sini kami mengajak kepada teman-teman peternak dimanapun Anda berada, kita lebih baik mengeluarkan modal yang sedikit lebih besar di awal, terlihat lebih besar di awal, tapi untuk mencegah resiko kerugian yang besar pada ternak-ternak kita tentunya. Daripada kita tidak melakukan vaksin, tidak melakukan pencegahan dan peningkatan imun sejak dini kepada ternak-ternak kita, ketika terkena virus PMK,
akan berakibat fatal tentunya untuk keuangan daripada kita sendiri. Tetap semangat menjadi peternak. Salam sapi bagus.